Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badrun Aziz. Di sini saya dan kelompok 3 ingin membahas tentang siklus pengeluaran di dalam sistem informasi akuntansi yang beranggotakan ada Apriliani, saya sendiri Badrun Aziz, dan Dia Narulita. Video ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian: siklus pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pembelian atau pembayaran atas barang dan jasa yang telah diterima. Tujuan utama siklus pengeluaran untuk meminimalkan biaya total memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi agar berfungsi dengan baik. Pihak manajemen diharapkan mampu mengawasi dan mengevaluasi efisiensi serta efektivitas proses siklus pengeluaran yang membutuhkan kemudahan akses ke data rinci mengenai sumber daya yang digunakan dalam siklus pengeluaran, kegiatan yang mempengaruhi sumber daya tersebut, serta para pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Fungsi dasar SIA dalam siklus pengeluaran: memperoleh dan memproses data mengenai berbagai aktivitas bisnis, menyimpan dan mengatur data untuk mendukung pengambilan keputusan, menyediakan fungsi pengendalian untuk memastikan keandalan data dan penjagaan atas sumber daya organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja dokumen-dokumen penting yang terdapat di dalam siklus pengeluaran. Yang pertama ada permintaan barang, material requisition atau purchase requisition. Di sini divisi pembelian harus memastikan dahulu stok persediaan barang apakah mencukupi atau tidak. Jika tidak mencukupi, baru dilakukan pembelian barang. Dan kemudian pemasok memberikan dokumen penawaran barang yang di dalamnya terdapat beberapa jenis barang dan harga, lalu terjadi tawar-menawar dengan syarat-syarat tertentu. Lalu setelah terjadi kesepakatan, barulah perusahaan memesan barang dengan kuantitas yang diperlukan. Kemudian melakukan pembayaran dengan mengeluarkan bukti kas keluar yang disertakan dengan faktur penjualan atau invoice. Dan yang terakhir, jika barang sudah sampai di perusahaan, maka dibuatlah dokumen bukti penerimaan barang. Dokumen yang menunjukkan tanggal barang diterima, nomor purchase order, kode, dan nama barang, kuantitas barang yang diterima, dan identitas atau spesifikasi barang. Lalu aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam siklus pengeluaran yaitu perusahaan melakukan pemesanan barang dan jasa atau ordering materials, supplies and service. Kemudian perusahaan harus memperhatikan beberapa hal dalam memilih pemasok. Penerimaan barang dan jasa, receiving supplier invoice, dan penyetujuan faktur dari pemasok atau approving supplier invoice. Yang terakhir pembayaran, cash disbursements. Menurut Mulyadi, catatan akuntansi yang digunakan di dalam siklus pengeluaran yaitu register bukti kas keluar. Jika perusahaan menggunakan metode voucher payable procedure, maka yang digunakan dalam mencatat transaksi pembelian adalah bukti kas keluar. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jika perusahaan menggunakan metode account payable procedure, di dalam mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Kartu utang digunakan apabila perusahaan menggunakan account payable procedure. Dan yang terakhir ada kartu persediaan. Kartu persediaan digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Saya akan menjelaskan mengenai flowchart siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran terdiri dari 5 bagian. Bagian yang pertama adalah supplier, yang kedua adalah bagian pembayaran, bagian ketiga adalah bagian pemegang kas, keempat adalah bagian akuntansi, dan kelima adalah manajer. Pada siklus pengeluaran dimulai dari supplier. Di sini ditunjukkan dengan simbol flowchart
terminator yang menunjukkan permulaan dari suatu kegiatan. Dimulai dari supplier membuat faktur yang ditunjukkan dengan simbol flowchart manual operation yang akan menghasilkan output berupa dokumen faktur yang berjumlah 2 rangkap. Di sini disimbolkan dengan simbol flowchart multiple dokumen yang menunjukkan bahwa output dokumen lebih dari satu. Faktur lembar pertama akan diberikan kepada bagian pembayaran dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Di sini disimbolkan dengan simbol flowchart offline storage yang menjelaskan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan. Selanjutnya, setelah bagian pembayaran menerima faktur lembar pertama dari supplier, bagian pembayaran melakukan input, yaitu membuat SPPK atau surat permintaan pengeluaran kas, yang menghasilkan output berupa surat permintaan pengeluaran kas berjumlah 2 rangkap. Lembar pertama, SPPK lembar pertama akan diberikan kepada manajer. Di sini disimbolkan dengan simbol flowchart konektor yang ditandai dengan huruf A. Dan SPPK lembar kedua akan disimpan sebagai arsip. Setelah manajer menerima SPPK lembar pertama dari bagian pembayaran, manajer melakukan input, yaitu menyetujui SPPK dengan output SPPK yang telah disetujui. Kemudian, SPPK yang telah disetujui manajer akan dikirim kepada bagian pemegang kas. Setelah bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui manajer, bagian pemegang kas akan melakukan input dengan membuat BKK atau bukti kas keluar, yang akan menghasilkan output berupa bukti kas keluar yang berjumlah 3 rangkap. Bukti kas keluar lembar pertama akan diberikan ke bagian pembayaran beserta uang. Lembar kedua akan diberikan ke bagian akuntansi, dan lembar ketiga akan disimpan sebagai arsip oleh bagian pemegang kas. Selanjutnya, setelah bagian pembayaran menerima bukti kas keluar lembar pertama beserta uang dari bagian pemegang kas, bagian pembayaran melakukan input, yaitu melakukan pembayaran kepada supplier dan menghasilkan output berupa data pembayaran. Data pembayaran kita pindahkan ke bagian supplier. Di sini supplier setelah menerima data pembayaran dari bagian pembayaran akan membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP yang berjumlah 2 rangkap. SPP lembar pertama akan diberikan kepada bagian pembayaran, dan SPP lembar kedua akan disimpan sebagai arsip oleh supplier. Setelah bagian pembayaran menerima SPP dari supplier, kemudian bagian pembayaran akan membuat laporan pembayaran atau LP yang berjumlah 2 rangkap. Lembar pertama akan diberikan kepada bagian akuntansi yang ditandai dengan huruf B, dan LP lembar kedua akan disimpan sebagai arsip oleh bagian pembayaran. Pada bagian akuntansi, setelah menerima bukti kas keluar lembar kedua dari bagian pemegang kas dan laporan pembayaran lembar pertama dari bagian pembayaran, bagian akuntansi akan melakukan input berupa membuat laporan pengeluaran kas dan akan menghasilkan output berupa laporan pengeluaran kas berjumlah 2 rangkap, yang mana lembar pertama akan diberikan kepada manajer dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, digambarkan dengan simbol flowchart terminator sebagai tanda bahwa flowchart telah berakhir, yang mana berarti siklus pengeluaran sudah selesai.
Selanjutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama adalah kehilangan atau kerusakan data. Dalam kasus ini, perusahaan dapat mengendalikan dengan prosedur cadangan dan prosedur perbaikan. Ancaman yang kedua adalah kinerja yang buruk, dapat dikendalikan dengan memperbaiki manajerial. Ancaman yang ketiga adalah pencatatan persediaan yang tidak akurat, dapat dikendalikan dengan melakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik. Yang keempat adalah ancaman membeli barang yang tidak diperlukan. Hal ini dapat dikendalikan dengan meninjau kembali dan menyetujui permintaan pembelian. Dan yang kelima adalah ancaman membeli barang berkualitas rendah yang dapat dikendalikan dengan membeli hanya dari pemasok yang berkualitas saja. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.